Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada mata pelajaran Ulum. Pada kesempatan kita kali ini kita akan menyambung materi yang kita pelajari kemarin yaitu tentang tulang. Kalau kita kemarin kita sudah membahas tentang fungsi tulang, macam-macam tulang. Sekarang kita masuk ke sendi, ya. Nah, sendi itu adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Makanya bisa antum bayangkan, antum bisa bergerak, ruku, sujud, berdiri kembali. Nah, itu karena ada sendi. Nah, dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Nah, sendi ini digolongkan pula menjadi kelompok geraknya, ya. Sedikit atau banyak gerak yang bisa dilakukannya. Dibagi menjadi dua. Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut dengan sinortrosis. Ya. Contohnya pada sendi mati pada gambar sebelah. Nah, di tengkorak, ya. Walaupun di tengkorak itu ada sendi, tapi dia tidak bisa digerakkan kayak seperti sendi-sendi yang lain. Misalnya sendi yang terdapat pada tengkorak, antum perhatikan, ya. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas disebut dengan amfiartrosis. Ya, dia bisa bergerak tapi terbatas. Misalnya antara ruas sendi tulang belakang. Nah, kan tulang belakang itu bisanya bengkoknya ke depan, tidak bisa ke belakang. Nah, itu namanya terbatas. Sendi yang dapat digerakkan dengan bebas disebut dengan diartrosis. Nah, itu bebas dia, seperti di tangan, lengan, ya, di leher. Nah, itu bisa. Berikut kita bahas tentang sendi ini. Nah, sendi yang diartrosis tadi yang bisa bergerak bebas itu yang pertama adalah sendi peluru. Ya. Sendi peluru ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke dalam ujung tulang lain yang berongkar seperti mangkok. Nah, seperti di sebelah kita lihat pada gambar. Nah, pada lengan atas dan pada tulang paha. Ya. Sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Nah, contohnya sendi peluru adalah sendi antara tulang lengan atas dengan tulang belikat. Nah, tulang belikat itu yang di belakang punggung kita ini. Nah, itu namanya tulang belikat. Yang sering kalau kita mengangkat yang berat terbenam kalimbusinya. Itu dia tulang belikat. Kalau bahasa kampung kitanya tulang kalimbusi. Ya. Nah, serta antara tulang pinggul dan tulang paha kita. Ada sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun. Nah, itu dia. Itu adalah sendi peluru. Kita lihat berikutnya sendi yang bergerak bebas itu yaitu sendi engsel, ya. Seperti pintu, ya. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ya, seperti pintu rumah kita yang kebanyakan kan bisa ada keluar saja, bukanya ada ke dalam saja. Ya. Tapi berbeda pula dengan pintu yang ada di minimarket, bisa keluar bisa ke dalam. Yang ini yang engselnya ini yang satu arah saja. Nah, ada yang geraknya ke depan dan ada geraknya ke belakang seperti engsel pintu, ya kan? Contoh engsel seperti engsel antara lain yaitu sendi-sendi pada siku dan lutut. Nah, kalau siku kan geraknya bisa ke depan, kalau pada lutut kita geraknya ke belakang. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru yang tadi. Kalau peluru yang tadi dia agak bebas. Kita lihat yang berikutnya sendi puter, ya. Pada sendi puter, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain
berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, jadi dia tertanam tulang leher kita itu di lubang pada tulang leher itu, tulang tengkorak kita. Ya. Nah, kalau apanya bisa kita lihat pada gambar di sebelah ini. Nah, kira-kira seperti itulah dia. Ya. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Nah, itulah yang sendi putar. Selanjutnya kita lihat lagi sendi pelana. Nah, biasanya pelana ini kan bisa kita lihat pada motor atau sepeda ya. Nah, itu namanya pelana, tempat duduk itu. Pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana tersebut dengan sendi pelananya. Tapi kalau pelana seperti itu biasanya pelana di kuda ya. Sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pada pangkal ibu jari. Nah, kita lihat pula lagi sendi geser. Sendi geser ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Ya, prinsip kerja sendi ini satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lainnya, namanya tulang geser. Sendi geser ini juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh, sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dan ada juga di antara tulang belakang. Sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam kehidupan atau dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya mengambil buku, naik tangga, makan, dan beberapa aktivitas lainnya. Nah, kita coba lihat contoh soal. Tipe persendian yang terdapat pada rahang adalah nih rahang. Saat kita bicara ini, saat kita ngomong, saat kita makan, bagaimana rahang atas dengan rahang bawah? Sendi apa yang ada di situ? Apakah sendi geser, sendi puter, sendi pelana, atau sendi engsel? Antum kirim jawabannya di WA Group. Nah, soal berikut kita lihat. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah seperti pada lengan tangan disebut sendi. Engsel, peluru, sendi pelana, dan sendi puter. Kirim jawabannya di WA Group. Lanjutkan contoh soal berikut. Antara tulang yang satu dan tulang yang lain dihubungkan oleh otot, rangka, kolagen, dan sendi. Kirim jawabannya antum di WA Group beserta alasannya. Soal terakhir, perhatikan gambar. Siku dan lutut termasuk persendian yang mana pada gambar itu? Gambar 1 kah, gambar 2 kah, gambar 3 kah, atau gambar 4? Siku dan lutut kita. Dia arah geraknya kemana? Pada gambar ya. Nah, itu antum buat semuanya, antum tulis di buku catatan, kemudian buku catatan antum itu antum fotokan, kemudian antum kirimkan di WA pribadi Ana. Terima kasih waktu yang telah membatasi kita. Mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.